Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Heri Sunaria sebagai ketua konser artis Fauzana dengan ini menyampaikan klarifikasi saya dengan terkaitnya berita-berita yang tersebar saat ini. Dan ini akan saya ceritakan dari awal pertemuan saya dengan Halim Hasibuan mengenai konser itu. Pertama, saya buat story WA mengenai konser. Saya buat story WA panggung konser dan artisnya. Halim Hasibuan sambut. Itu acara apa, Bang? Dia bilang. Saya bilang konser. Ini di Siantar. Aku juga mau buat konser di Rantau Prapat, tapi lain artis. Artisnya siapa, Bang? Fauzana. Terus estimasi yang aku perlukan berapa? Saya bilang 160 juta. Saya hanya butuh 80 juta. Oke, Bang, besok kita bicara, kita ketemu. Saya tunggu sampai dengan sore, tidak ada kabar. Saya telepon, tidak diangkat-angkat. Akhirnya sempat saya tulis chat, kalau nggak serius biar cari yang lain pendananya. Dia balas, Pak, aku lagi di Medan, ini mau jalan pulang ke Rantau. Nanti malam kita ketemu. Ketemulah kami malam sekitar jam 10 atau 30 atau 11 malam atau 23 WIB. Kita bahas mengenai uang 80 juta dan berapa yang harus dikembalikan. Saya bilang uang 80 juta plus 30% yang harus saya kembalikan, dan dia setuju, saya juga setuju. Berangkatlah saya ke Bagan Batu untuk menjumpai Fauzana dan manajemennya. Dia tawarkan diri, dia mau ikut. Jadi kalian sama-sama berangkat ke Bagan Batu menjumpai si artis. Terjadilah kesepakatan antara saya dengan artis di tanggal 12, dan akhirnya di tanggal 12 yang sudah disepakati, pihak manajemen meminta maaf karena tanggal 13 Fauzana show di Bukit Tinggi dan waktu tidak terkejar. Oke, kita maklumin, kita undur di tanggal 19. Setelah tanggal 19 kita sepakatin, maka Halim Hasibuan meminta tanggal dikunci. Saya bilang tidak bisa, itu wajib DP 40%. Tapi dia bisa kalau tanggal dikunci kita kasih 5 juta aja dulu. Saya koordinasi sama pihak manajemen, maka pihak manajemen mau menerima DP 5 juta untuk mengunci tanggal, bukan DP artis. Setelah uang 5 juta di DP, tapi bukan melalui saya, melalui Giman yang mendp-kan tanggal, pengunci tanggal. Dan akhirnya kita berjalan. Seiring waktu berjalan, Halim Hasibuan mengasih uang ke Giman sebesar 10 juta dan saya tidak mengetahui itu berapa nominalnya. Yang jelas mereka bilang 10 juta. Dan saya hanya kebagian 2 juta rupiah untuk transportasi dan akomodasi saya. Halim Hasibuan meminta pulangkan uang ke bagian sebesar 450.000. Giman uang minyak 1,2 juta. Cetak tiket, mereka cetak tiket 900.000. Rodia membuat proposal 450.000. Dan uang tidak ada sama saya, dan saya tidak pernah melihat uang dengan jumlah nominal 10 juta itu. Seiring waktu berjalan, kita distribusikan tiket. Kita berulang kali minta DP 40% seperti yang dijanjikan manajemen, harus di DP 40%. Pihak pendana tidak mau mengeluarkan uang tersebut. Alasannya waktu masih lama. Uang ini lebih bagus diputarkan ke berondolan. Menurut Halim Hasibuan, saya bilang nggak bisa begitu.
DP harus masuk 40% dan pelunasannya paling lama seminggu sebelum acara. Kita tunggu sampai Februari tidak juga terrealisasi uang DP 40%. Kita tanya rekannya Iman di bulan Maret bahwasannya si Halim masih buat tidak punya uang dan mundur dari pendana. Tapi kita sudah tidak bisa bergerak, makanya konser ini tidak terlaksana dan mereka mengambil tiket 700 tiket reguler dan 7 VIP. Mereka pulangkan di pertengahan bulan puasa 500, 5 VIP. Selanjutnya di habis lebaran di tanggal 10 mereka pulangkan 150 tiket reguler lagi, dan sekarang tiket reguler ada 50 dan 2 VIP masih sama Iman dan Halim. Terkait berita saya dibilang penipuan, saya klarifikasi, saya tidak pernah melihat uang 80 juta dan saya tidak pernah melihat uang yang 10 juta. Saya hanya terima uang 2 juta untuk transportasi dan akomodasi saya selama dari bulan 1 sampai bulan 4, dan saya tidak pernah menerima apa-apa dari pendana. Jadi terkait pemberitaan di media sosial, saya ulang lagi, saya klarifikasi, saya tidak menipu pendana dan saya tidak pernah melihat uang nominal 10 juta apalagi yang 80 juta itu. Dan mungkin ini akan saya tuntut ke jalur hukum, dan siapa-siapa yang menerima uang dari 10 juta itu saya masih ada chatnya, siapa-siapa yang menerima, dan saya tidak pernah bilang saya tidak terima. Saya menerima uang 2 juta rupiah untuk akomodasi dan transportasi saya selama bulan 1 dan sampai bulan 4. Demikian klarifikasi saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.